Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Sistem Amung, Ingarso Sung Tulodo, menjadi teladan bagi peserta didik. Ingmadyo Mangun Karso memotivasi, berkreasi bersama, dan menjadi penuntun. Tutwuri Handayani memberi saran dan timbal balik untuk peserta didik dapat eksplor daya, cipta, dan karsa. Pendidikan didasarkan kepada dua hal. Yang pertama, kodrat alam. Pendidikan disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya dari peserta didik berada. Yang kedua, kodrat zaman. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para peserta didik. Dan yang kedua adalah mengasah kemampuan abad 21. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Petani yang menanam padi di ladang melakukan berbagai perawatan yang terbaik agar padi tumbuh secara optimal. Upaya petani menumbuhkan padi tersebut tetap didasarkan pada cara menumbuhkan padi, bukan dengan cara menumbuhkan tumbuhan kaktus misalnya. Nah, padi yang ditanam dan tumbuh optimal itu akan tetap menjadi padi, tapi tidak mungkin menjadi kaktus tentunya. Sama halnya jika dikorelasikan dengan pendidikan di Indonesia. Pendidik menuntun peserta didik semaksimal mungkin agar peserta didik tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan kodratnya. Upaya pendidik menuntun dengan memperhatikan karakteristik, bakat, dan minat peserta didik itu sendiri. Peserta didik akan menjadi seseorang yang merdeka di kemudian hari sesuai dengan kodratnya. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah cipta, rasa, dan karsa. Dengan pikiran, manusia dapat menemukan kebenaran dan membedakannya dari sesuatu yang salah. Pikiran juga dapat menghasilkan ide-ide baru yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup manusia. Manusia bukanlah robot atau mesin berpikir karena ia memiliki hati yang dapat merasakan berbagai nuansa peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Dorongan alami dari dalam diri manusia. Pada diri manusia, dorongan yang berasal dari nafsu akan dipertimbangkan oleh akal pikiran serta diperhalus oleh perasaan sebelum berbuah menjadi perilaku. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, memahami karakter peserta didik, dan kita harus paham bahwa peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan suasana pembelajaran menjadi menyenangkan yang akan mempengaruhi suasana hati peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar. Menjadi pendidik yang mau dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selalu melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan melatih pola pikir dan kreativitas peserta didik. Menerapkan sistem Among pada peserta didik dengan maksud mewajibkan kepada para pendidik supaya mengingati dan mementingkan kodrat irodatnya peserta didik dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Tantangan yang mungkin akan muncul ketika kita, para pendidik, akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di abad 21 ini adalah yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah berkembang pesat, sehingga membawa perubahan pada kurikulum dan perbaikan sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, sistem Among, di mana sistem ini memberikan suatu kemerdekaan atau kebebasan berpikir kepada peserta didik yang seluas-luasnya. Yang ketiga, teknologi maju, kreativitas meningkat, tetapi budi pekerti kurang memadai. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, di mana para pemangku pendidikan Indonesia harus belajar dan mudah beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Yang kedua, tenaga pendidik dituntut menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan kompeten menghadapi kemerdekaan berpikir para peserta didik. Yang ketiga, lingkungan keluarga dan tenaga pendidik harus mampu menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.